Selamat pagi semua. Kembali lagi di ibadah remaja GKJ Karanganyar. Yeay. Ibadah remaja kita ya saat ini beda nih Fit sama biasanya. Kita ibadah online dan di rumah aja. Tapi itu tidak menjadi masalah ya. Kita harus tetap bersyukur dan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya bener banget nih Mbak, saat ini kita nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman, nggak bisa saling tos kanan kiri, tapi karena kasih Tuhan kita masih bisa dibersatukan dan dipertemukan di tempat ini. Yes, amin. Untuk memulai ibadah remaja pada pagi hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan melalui doa saya hantarkan. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu ya Yesus dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami ya Yesus. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari-hari kami selama di rumah, dapat menikmati berbagai kegiatan dan beragam aktivitas. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah remaja pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di sini ya Yesus, Engkau yang bukan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Yesus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Nah teman-teman, sebentar lagi kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman untuk memposisikan diri senyaman mungkin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Bapak Pendeta Purnomo Kristiawan, kami persilahkan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan kami terima, dan kami boleh percaya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak remaja GKJ Karanganyar yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dengan setia, percaya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, saya ingat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil waktu masih menjadi wali kota Bandung pernah mengatakan, single itu pilihan, tetapi kalau jomblo itu nasib. Siapa yang jomblo di sini? Tidak ada yang berani angkat tangan. Tidak ada yang berani angkat tangan. Kenapa? Karena jomblo itu bagi sebagian orang tidak enak. Tidak enak jomblo itu. Apa sebabnya? Karena jomblo atau sendirian itu membuat orang tidak punya kawan untuk membuat pertimbangan. Membuat orang tidak punya kawan untuk bekerja bersama-sama. Membuat orang tidak punya kawan yang mengingatkan ketika sedang dalam kesalahan, dan tidak punya kawan yang menghibur, yang menguatkan ketika sedang dalam kesedihan. Jomblo itu tidak enak, begitu sebagian orang mengatakan. Tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau Pak Pendeta ngomong begitu itu artinya mendorong kalian untuk segera berpacaran supaya tidak menjadi jomblo terus-menerus. Ingat ya, bukan berarti mendorong untuk segera berpacaran. Tidak. Kenapa? Karena dalam usia remaja kalian belum siap secara mental, kalian belum siap secara iman untuk berpacaran. Daripada baiknya, nanti lebih baik tidak baiknya, lebih banyak tidak baiknya. Jadi jangan pacaran dulu. Nah, barangkali ada yang bertanya, Pak, kalau nggak boleh berpacaran berarti kan jomblo. Nah, kalau jomblo kan berarti tidak enak. Bagaimana ini? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, remaja yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bagi orang Kristen, bagi remaja Kristen, tidak ada remaja yang bisa dikatakan jomblo. Tidak ada remaja Kristen yang jomblo. Mengapa? Logikanya bagaimana? Kok nggak ada remaja Kristen yang jomblo? Ini logikanya. Sebenarnya kisahnya dimulai dari ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, akan mati, akan dikuburkan, akan bangkit, akan naik ke surga, yang artinya para murid tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Para murid jadi sedih, para murid jadi ketakutan karena tidak ada lagi Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika itu kemudian Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid yang sedang dalam kesedihan itu. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ada dua yang penting di sini. Yang pertama,
Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan para murid, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Jadi para murid tidak akan sendirian. Ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran yang menyertai mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penolong yang lain atau Roh Kudus itu akan diberikan dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya adalah jikalau para murid mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti segala perintah Tuhan. Nah, janji Tuhan ini tidak hanya diberikan kepada para murid pada waktu itu, tapi juga kepada setiap orang percaya sekarang ini, termasuk kepada setiap remaja Kristen. Jadi kalau ia menerima janji Tuhan itu, kalau ia mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan, perintah Tuhan, maka Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan diutus untuk menyertai kita, menjadi kekasih hati kita, sehingga kita tidak sendirian dan kita tidak disebut sebagai jomblo. Sekurang-kurangnya kita bukan jomblo rohani. Kita punya penolong, kita punya kekasih, kita punya kawan, yaitu Roh Kudus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, barangkali ada yang mengatakan, loh Pak, saya kok enggak ngerasakan kehadirannya ya, saya kok enggak melihat Roh Kudus itu ya. Enggak apa-apa, paling tidak kalau ada yang bertanya seperti itu, dia jujur dengan dirinya sendiri, dia jujur dengan pengalamannya. Nah, kalau kalian merasakan seperti itu, perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa Roh Kudus ini diberikan jikalau para murid mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dengan kata lain, habitat dari Roh Kudus ini adalah upaya kita untuk hidup mengasihi dan taat kepada firman Tuhan. Asal kita berusaha untuk mengasihi dan taat pada firman Tuhan, sekecil apapun usahanya, di situ Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau kalian merasa, loh kok Roh Kudus tidak ada, tanyakan dulu pada dirimu sendiri. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau dengan sungguh-sungguh berusaha untuk taat kepada Tuhan? Asal ada kecil saja usaha untuk taat kepada Tuhan, di situ Roh Kudus hadir, di situ kekasih kita itu kan hadir, dan di situ kita tidak akan menjadi jomblo. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus itu, pekerjaan Roh penolong itu, kalau menurut Yohanes 14 ayat yang ke-26 adalah disebutkan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pekerjaannya mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi penghibur ini, penolong yang membuat kita tidak jomblo ini bukan roh yang bisa kita pakai sembarangan untuk hal-hal yang lain. Yang pokok, yang utama adalah supaya kita bisa mengerti dan melakukan ajaran Tuhan. Jadi kalau kalian merasa, loh saya kok tidak bisa merasakannya, saya kok tidak bisa melihat kehadirannya, tanyakan dulu pada diri kalian. Apakah seluruh hidup kalian itu dipersembahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup? Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dikatakan dalam ayat yang ke-17 bahwa dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Memang tidak gampang untuk merasakan, mengerti, menghayati kehadiran Roh Kudus ini. Butuh hati yang terbuka untuk sungguh-sungguh melihat karya Roh Kudus. Butuh penyerahan diri untuk disertai oleh kuasa Roh Kudus itu. Sudah 3 jawabannya. Kalau masih ada yang mengatakan, aduh Pak, saya kok masih enggak juga ngerti, saya kok enggak juga paham, saya kok enggak juga melihat karya Roh Kudus itu dalam kehidupan saya. Ini jawaban terakhir dari Pak Pendeta. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kata Roh Kudus, roh dalam bahasa Yunani itu dipakai kata pneuma. Nah, pneuma itu bisa juga diterjemahkan dengan angin. Artinya pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin.
Angin itu semua orang bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa menghirupnya. Kita merasakan kesegarannya. Kita bisa mengeluarkannya. Ingat yang mengeluarkan pakai hidung ya. Jangan mengeluarkan pakai lubang yang lain ya. Kita bisa merasakan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menceritakan kepada kita angin itu wajahnya seperti apa. Angin itu warnanya apa. Nah begitulah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kehadirannya, tapi kita tidak bisa mengatakan wujudnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau ada bagian kitab suci yang mengatakan Roh Kudus seperti burung merpati, sesungguhnya itu adalah sebuah penggambaran. Tetapi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap kali engkau merasakan dorongan untuk taat dan setia kepada Tuhan, setiap kali engkau menemukan kebenaran dan engkau terdorong untuk melakukannya, setiap kali engkau merasakan kekuatan dan keteguhan hati untuk hidup lurus meskipun harus memikul penderitaan, semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus atau Roh kebenaran atau penolong yang lain. Jadi sekarang teguhkan dirimu, jangan takut sebab engkau tidak sendirian, engkau bukan jomblo secara rohani, karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sudah menjadi kekasihmu, sudah menjadi penolongmu yang akan membawa engkau pada kebenaran, yang membawa engkau pada ketaatan dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama tunduk dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dan diyakinkan bahwa anak-anak kami remaja sesungguhnya tidak sendirian, tidak jomblo secara rohani. Karena sebagaimana Engkau memberikan kepada para murid penolong yang lain yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, sekarang pun Engkau memberikan kepada anak-anak kami roh yang sama. Roh yang akan memampukan mereka untuk mengerti kehendak Tuhan. Roh yang akan memampukan mereka untuk taat dan setia sekalipun mereka harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam hidup. Roh yang akan menolong mereka untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Roh yang akan menolong mereka menjalani kehidupan mereka dengan sukacita, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan teman-teman mereka, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Berkatilah anak-anak kami remaja GKJ Karanganyar. Biarlah mereka dimampukan untuk mempersembahkan hidup mereka dan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau sekarang mereka harus sekolah dari rumah, Tuhan memberikan kepada mereka ketekunan untuk belajar dengan baik. Roh Kudus yang menolong mereka melakukan semuanya itu, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik, naik kelas atau lulus dari sekolah mereka, dan apa yang mereka cita-citakan boleh terwujud oleh karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan para orang tuanya, Tuhan berkati dengan hikmat, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kelimpahan rezeki, supaya boleh memenuhi keperluan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami yang kami naikkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak kami remaja GKJ Karanganyar. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak remaja GKJ Karanganyar, bahkan semua orang-orang percaya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Wah, terima kasih Pak Per atas firman-Nya yang luar biasa. Terima kasih sama-sama, bukan jomblo ya sekarang ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Terberkati sekali ya teman-teman melalui firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta tadi. Iya bener banget Mbak, ternyata kita tuh selama ini nggak jomblo ya. Iya, karena ada Roh Kudus sebagai roh penolong, makanya kita nggak sendirian, kita nggak jomblo. Iya bener. Nah teman-teman, sekarang kita mau mengangkat satu buah pujian lagi sebagai pujian penutup. Kita mau mengajak teman-teman untuk memujikan pujian Allah Sumber Kuatku.
selesai. Stay safe Stay healthy. and stay at home. Sampai berjumpa di ibadah remaja selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.